Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bisa bermuajahah. Mudah-mudahan ini bagian dari nikmat Allah yang terus mampu kita bisa syukuri. Wujud syukur meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, memasuki hadis kedua terakhir di Kitabul Jami Babud Dzikri wad Du'a. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan doa kepada kita. Ini hadis sumbernya dari Ummul Mukminin ya, Siti Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadisnya, doanya agak panjang Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka, terus minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa a'udzu bika min syarri ma ada bihi abduka wa nabiyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka antaz'ala kullu qada'in qadaitahu li khairan. Nah, ini hafal tuh Bapak Ibu.
Allah apa ya? Ini pentingnya kita belajar ya. Manawi teh doa teh ngan bana atina. Manawi teh doa teh ngan Allahumma inni as ilman anu as'aluka teh ngan eta. Ternyata luar biasa banyak. Makanya kalau umur waktu tidak dipakai belajar agama, Pak. Raraosan teh tos pinter we. Padahal kakarak apa robana. Ya, di guar mah ternyata ini juga yang kita pelajari bagian kecil di Bulughul Maram. Nanti kalau baca kitab-kitab yang lain juga banyak. Dan di Bulughul Maram, di Kitabul Jami, Babul Dzikri wa Du'a juga ternyata banyak doa yang kita baru ketemu. Itu. Padahal ini sudah ada ribuan tahun. Dan tadinya mencukupkan Robana Atina. Nah, Bapak Ibu, kita terjemahkan kemudian beri sedikit penjelasan. Allahumma inni as'aluka. Inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Min khairi kullihi. Semua kebaikan. Ajilihi. A pakai ain. Ajilihi. Yang disegerakan. Wa ajilihi. Nah, ain nu di dieu mah alif. Nu tadi ma'a ieu mah a. Awas, ulah pahili Bu. Ajil mah disegerakan, al ajalah ajil teh minasyaiton, ieu mah ajil. Awas ulah pihili siga tarok kalapana wa ala caina. Teu kudu wa ala didinya. Ya. Ajilihi yang disegerakan, wa ajilihi dan yang ditunda. Yang disegerakan azil al ajalah gitu, tergesa-gesa yang disegerakan, wa ajilihi dan yang ditunda. Meminta kepada Allah kebaikan, semua kebaikan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Ma'alimtu minhu, baik kebaikan yang aku ketahui. Wa ma lam a'lam, atau kebaikan yang tidak diketahui. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu. Minasyarri kullihi, dari semua keburukan. Ajilihi, baik yang disegerakan. Wa ajilihi, atau yang ditunda. Berlindung kepada Allah dari semua kejelekan, baik yang cungcreng disegerakan maupun yang diakhirkan, ditunda. Ma'alimtu minhu, baik kejelekan yang aku ketahui.
wa ma lam a'lam, atau kejelekan yang tidak diketahui. Emut kene teu Bu kana dosa kapungkur. Aya nu emut seseueur nama. Nah, kita minta perlindungan. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku meminta kepadamu, min khairin, dari kebaikan, masa alaka, yang dipinta, abduka, oleh hambamu, wa nabiyuka, dan kebaikan yang dipinta oleh nabimu, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarrin, dari kejelekan, ma'ada bihi abduk, yang dipinta untuk dijauhi oleh hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepadamu, al-jannata, untuk masuk surga, wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang bisa mendekatkan kepada surga, min kaulin, baik berupa ucapan, au amalin, atau amal perbuatan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minan nari, dari api neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan ke dalam neraka, min kaulin, baik ucapan, au amalin, ataupun perbuatan, wa as'aluka, aku meminta kepadamu, antaj ada, untuk menjadikan, kulla qadoin, setiap takdir, qadoe tahu, yang engkau sudah menetapkan takdir itu, li, untukku, khairan, menjadi kebaikan. Amin, 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 amin. Apalnya Bu? Apa? Ibu diulang 3 kali, 4 kali, 5 kali. Apa? Bapak Ibu, doa ini mengajarkan
pelajaran yang sangat luar biasa. Sebagaimana namanya doa, doa itu permohonan dari bawah ke atas. Makanya sholat disebut doa karena isinya permohonan semua. Nah Bapak Ibu, bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Allah mah teu butuheun urang. Ya, justru kita yang butuh Allah. Antumul fuqara, engkau fakir, aku kaya, engkau lemah, aku kuat. Ya, engkau ada awal dan akhir, aku tiada. Aku pemilik semuanya. Engkau jangankan bisa mengurus yang lain, mengurus diri sendiri tanpa bantuanku engkau tidak akan bisa. Makanya bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Makanya kata Nabi Musa, intakfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Kalau semua manusia kufur durhaka kepada Allah, Allah mah tetap kaya. Makna kaya di sini tidak butuh kepada makhluk. Semua manusia beriman tidak akan membuat Allah mulia, sebagaimana semua manusia kufur durhaka tidak akan membuat Allah hina. Tapi kalau kita tidak ibadah, kita hina. Tidak dekat dengan Allah, kita hina. Jadi yang butuh itu adalah kita, Pak. Makanya kata Rasul, jangan kau berikan kepada diriku kewenangan untuk mengurus diriku walaupun hanya sekejap mata, Pak. Makanya di sini pentingnya kita terus berdoa. Memang Bapak Ibu, jangankan kita, para sahabat saja tidak hafal semua doa Nabi. Itu. Komo bakal leuwih teu apa lamun tara diajar, Bang. Itu, ya. Yang belajar saja, kalau kita semakin belajar dalam segala hal, apalagi dalam ilmu agama, semakin rajin belajar, semakin merasa kita makin bodoh, Pak. Ternyata masih banyak ilmu yang kita belum, jangankan menguasai, memahami, tahu saja belum, Pak. Kakarak apal ayeuna eta geus umur puluhan tahun. Sugan teh agama teh deet. Ternyata Pak jero. Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kenapa mencari ilmu hukumnya itu, Pak. Karena dengan diwajibkan supaya manusia terpaksa mencari ilmu, dengan begitu manusia menggali dan dia semakin sadar ternyata dirinya makin bodoh. Makanya makin berisi makin merunduk, malu atuh, Pak. Itu. Dan kita makin tahu sesuatu, makin merasa kita banyak tidak tahunya. Karena makin banyak kita tahunya. Ketika Allah menjelaskan bahwa wa fawqadu ilmin alim, setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Ternyata ketika Allah menggambarkan, Bapak Ibu, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Kesananya apa? Manusia bertanya tentang ruh, ruh itu urusan Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Berapa qalilanya ilmu kita, itu seperti burung yang mematuk air laut. Cik, aya teh sakieu burung minumna. Moal, ya. Ilmu Allah lautan yang tidak bertepi. Maka sewajarnya dalam hal ini kita selalu membutuhkan Allah sebagai wujud butuhnya kita kepada Allah. Ini banyak doa-doa yang diajarkan Nabi.
Nah, seperti di sini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu min khairi kulli, semua kebaikan, ajilihi wa ajilihi, baik kebaikan yang disegerakan ataupun kebaikan yang ditunda. Bapak Ibu, apa yang disebut baik? Yang disebut baik itu tidak jelek, kebalikannya mohon naon eta teh. Bu, banyak kebaikan itu gitu. Tapi kadang gini, ada menurut kita baik, menurut Allah jelek. Menurut kita jelek, menurut Allah baik. Kan gitu ya. Bisa jadi engkau menganggap sesuatu itu baik padahal menurut Allah jelek. Bisa jadi sesuatu itu jelek menurut Allah baik. Makanya baiknya jangan hanya menurut kita, baiknya menurut Allah. Oleh karena Allahumma ini as'aluka, aku meminta gitu, minal khairi kulli, kebaikan, semua kebaikan yang menurutku baik, bukan menurut kita. Cik Pak, menurut kita mah kita teh mending miskin mending beunghar. Mending beunghar. Tapi menurut Allah mah mending kene siga ayeuna mah enggak duka miskin duka beunghar ayeuna. Kenapa baik? Karena dengan kondisi sekarang Bapak Ibu kita masih rajin ke masjid. Iya kan, masih rajin ke masjid, masih mau ngaji, mendengarkan pengajian. Pas adzan kita datang ke masjid. Ini kebaikan yang sudah pasti baik. Makanya kata Rasulullah, ada orang Bapak Ibu yang baiknya itu si eta mah dina miskin. Lamun dibeungharkeun saeutik balaga we geus. Geus tara ngelok ka masjid teh. Itu. Tapi ada orang bagus nate kudu beunghar. Lamun dimiskinkeun, nah cuman apakah kita lebih baiknya miskin atau kaya? Jadi pejabat, jadi rakyat, catatan pokoknya apa selama ini kita dekat dengan Allah, kalau dekat itulah takdir terbaik. Gitu. Itulah takdir terbaik. Kunaonnya kita teh minta kaya kepada Allah. Ari kekayaan itu khair bukan? Khair. Lihat pada dalam Quran, intaroka khaironil wasiyah. Kalau kalian berwasiat dengan khair, kebaikan di sini harta, mewasiatkan harta. Harta itu disebutnya khair. Khair, Pak. Mewasiatkan harta. Tuh, Bapak Ibu sekalian, jadi bisa saja harta kebaikan itu, gitu ya. Bisa saja jabatan kebaikan itu, ya. Cuman harta yang bagaimana, jabatan yang bagaimana. Kunci utamanya kebaikan manakala dalam kondisi apapun maka kita tetap dekat dengan Allah. Itu. Nah, makanya Allahumma inni as'aluka minal khairi kullu. Semua kebaikan, baik yang disegerakan, baik yang disegerakan, Pak. Gitu. Minta jabatan jadi hayang caleg. Jadi itu kebaikan yang disegerakan. Iya sakali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nyaleg terjadi. Kalima terjadi. Itu Pak. Kan kita hanya bisa berusaha, bisa berusaha. Kita ingin anak kita soleh, ingin nama soleh teh ayeuna apa? Leres teh. Tapi ada yang kelihatan kita didik, kita sekolahkan, kita ajari, solehnya ajilihi sekarang. Tapi ada juga wa ajilihi, eta geus kawin boga budak 4 kakarak we soleh. Ada yang begitu Pak? Ada. Itu di papatahan ari geus jadi mah.
Gitu, Ustad hapunten abdi terang keneh teh ka Ustad, rupana mah apa gini, abdi nu sering ditegor ku Ustad nu bangor teh. Ih teh hampurannya Ustad sering negor teu Pak Ustad karaos ayeuna mah. Tuh, terkadang Pak orang paham itu bukan pada saat itu, sudah lama baru, dan biasanya nasihat orang tua tidak dipahami pada saat itu. Ketika anak sudah mengalami proses kehidupan seperti orang tua, baru nasihat itu dirasakan. Baheula kunaon kudu rajin nyar ilmunya Pak Ustad, lamun abdi baheula ku Ustad rajin nyar ilmu sigana ayeuna pinter abdinya ayeuna. Baheula mah asa teu perlu kana ilmu, ternyata pun bapak tos teu aya di lembur madrasah gaduh masjid gaduh ari ilmu baheula keur di pasantren abdi teu son-son hanjakal Pak Ustad. Tuh Pak kadang gitu Pak, kebaikan itu bari dia sadari bukan pada saat dinasehati, tapi wa ajilihi di waktu yang akan. Makanya Bapak Ibu jangan pernah merasa rugi kita memberikan ilmu, memberikan nasihat, walaupun yang kita berikan nasihat ilmu tidak langsung robah. Bisa jadi ini celeng, nanti berubah. Oh iya nu baheula ku si bapak diobrolkeun teh. Iya nu ku si mama, iya nu ku guru teh kahartina teh geus puluhan. Ada yang begitu banyak, bahkan mungkin kita alami. Gitu. Makanya di sini meminta kepada Allah semua kebaikan. Kan kebaikan banyak Bapak Ibu. Tadi harta disebut kebaikan, sehat disebut kebaikan, jabatan bisa disebut kebaikan. Bapak Ibu punya keluarga kebaikan, pintar kebaikan. Jadi banyak Pak kebaikan. Cuman gini Pak, bagi orang yang beriman kebaikan yang kita minta kenapa tidak cung naon cung sereng. Iya, karena Allah paling tahu pasnya kapan. Yang paling tahu baiknya buat kita Allah. Allah bukan kita. Allah Pak, bukan kita. Itu dulu di zaman judi SD-SB kan dulu ya Pak, saya masih kecil. Ayat mohon maaf tukang, kalau nggak salah ceritanya tukang beca dapat hasil judi 100 juta Pak. Harita langsung pingsan maut Pak. Jadi yang biasa 5.000 10.000 wah harita mah geus besar. Iya langsung syarat kana naonkeun ditundun di mana. Tapi yang biasa main geus 70, 80, 50 juta, ya kan 80, 100.000 teh reuas moal. Dah sudah itu apapun begitu. Terkadang Bapak Ibu Allah mah lebih tahu. Kenapa ya saya teh belum punya anak wae geus puluhan tahun. Ternyata mungkin Allah lebih tahu ketika punya anak kita lebih dewasa. Bisa aja Pak. Baheula masuk ambekan can siap, bisa begitu Bapak Ibu. Yang jelas yang tidak boleh berhenti itu satu, nggak boleh putus asa. Yang kedua terus meminta kepada Allah. Jangan mendikte Allah beungharkeun abdi ayeuna abdi mah. Nah kan ya nggak boleh. Makanya di sini ajilihi wa ajilihi. Ma'alim tu minhu, ini Pak, kebaikan yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Gitu. Kebaikan yang kita tahu atau yang kita tidak. Mohon maaf, banyak yang taunya, banyak yang tidak taunya. Banyak yang taunya, banyak yang tidak taunya Pak. Banyak yang tidak taunya banyak seueur kene nu teu uninga nah kasayan teh tibatan nu uninga nah Pak itu. Bu ai pengajian kebaikan bukan?
Tapi orang sudah tahu kebaikan, kunaon teu berangkat. Nah, ada Pak. Jadi terkadang Allah sudah berikan kebaikan itu, ya kan? Tahu jadwalnya, tahu impor, masih kunaon teu berangkat. Di sana Pak, masalahnya bukan di Allah, berarti masalahnya ada di kita. Sama ketika adzan berkomandan itu kita dengar, Allah beri kita pendengaran. Eta teh tanda panggilan Pak, pendengaran itu sehat. Pertanyaannya bahwa sholat itu wajib, panggilannya sudah datang, kita juga mendengar berarti dekat ke masjid. Pertanyaannya berangkat ke masjid. Sama. Ongkoh minta kepada Allah kebaikan, Allah sudah berikan jalannya, tapi banyak orang yang tidak mau melangkah untuk mendapatkan kebaikan. Di nyaman namina naon Pak? Nu mahalna naon? Hidayah. Di nyaman nu mahalna hidayah. Apakah orang kafir mendengar adzan? Mendengar. Melihat orang ke masjid? Melihat. Apa yang membedakannya dengan orang yang beriman? Respon. Mereka mah cuek, oh adzan udah. Hewan juga dengar, oh adzan. Orang yang beriman mah dipanggil tolong. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat siapa yang orang benar beriman, maka lihatlah yang bolak-balik datang ke masjid. Berarti nggak respon. Ada yang sudah tahu bahwa ini kebaikan, tapi bukan hanya low respon, tapi tengah respon. Padahal sudah tahu. Bapak Ibu, kita tidak akan disiksa, dipinta pertanggungan jawab atas sesuatu yang tidak kita tahu. Kita akan. Ya. Moal dihisab Pak, moal jadi pangbeberat. Kalau kita tidak melakukan satu amal, tidak merespon satu kebaikan karena kita tidak tahu. Umpamanya tidak tahu manawi teh teu acan adan, kan aya Pak? Aya teh nu kitu? Aya. Itu. Di antaranya nu tidur. Kan yang tidur, makanya enggak berdosa. Tidur itu meninggalkan salat. Hatta yastaiqido, kecuali bangun itu berarti bisa merespon, bisa mendengar. Itu Pak. Ya, nah ini Bapak Ibu sekarang problem sebetulnya di kita bukan tidak tahu, tapi justru tahu tapi tidak merespon, tidak mau. Kalaupun merespon telat diengke. Ini Pak masalah. Ya, orang tidak akan disiksa kalau dia tidak tahu. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa satu kaum hatta nab'atsa rasula, sampai diutus rasul. Artinya sebelum diutus rasul berarti belum punya pengetahuan. Makanya tidak ada orang yang mendengar namaku nanti pada hari akhir kemudian dia tidak beriman kepadaku illa dakhalan nar, kecuali pasti masuk neraka. Karena mendengar namaku tidak merespon, tidak menerima. Gitu. Berarti pengetahuan ini konsekuensi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa Ustadz supaya nggak banyak tahu mending kene ulah ngajinya. Karena kalau sudah ngaji kan banyak tahu. Kalau sudah banyak tahu tidak diamalkan berdosa. Makanya supaya teu dosa abi mah moal sering ngaji. Sabab lamun sering ngaji banyak apal, lamun geus loba apal tuntutanna loba beramal. Bapak Ibu, maka dia berdosa karena tidak mencari ilmunya. Makanya annasu kulluhum halka. Manusia semuanya pasti celaka illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halka. Orang yang berilmu celaka illal amilun, kecuali yang mau mengamalkan. Nah tadi supaya tidak tahu saya tidak akan belajar, dosanya tidak mencari ilmu. Jadi hidup itu begitu Pak, nggak ada pilihan. Itu. Selanjutnya
Wa'udzubika minasyarri, aku berlindung kepadamu dari kejelekan. Kullihi, semua kejelekan. Ajilihi, baik kejelekan yang sekarang maupun yang akan datang. Wa min syururi anfusina. Ya, kami berlindung kepada Allah dari jeleknya diri-diri kami, baik sekarang maupun akan datang. Bapak Ibu suka ada nggak bisikan kejelekan dalam hati? Ngaji ulah, ngaji ulah, ngaji. Ada Pak. Bisikan ada. Ka masjid ulah, ka masjid ulah, ka masjid. Zaman lagi asa cedem ya teh nya. Malaya batur ya. Da Pak, eta teh alladzi yuwaswisu fi sudurin. Nu kecewas Pak, wa imma yang zawannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah. Gitu. Wa imma yang zawannaka minasyaitan. Kalau kalian ditimpa bisikan-bisikan jahat dari setan, ulah cicing dituturkeun nyanya asa ngeunakeun teh ka masjid eta. Zaman lagi para regal itu tuh. Bener aya debat itu. Wa imma yang zagonnaka minasyaitani nazkun. Bagaimana respon kita? Pasta'id billah, isti'adah, minta perlindungan. Ulah cicing wae teu ngalawan tandana kita tunduk. Gitu Pak. Jadi gini Pak, kalau orang takwa itu digoda, cuman dia merasa bahwa dirinya sedang digoda. Memang Bu Nuraos mah pagoda. Iya mah digoda. Aduh, ya teh ya geus datang ya ka hoream ya, teu parurun ya, kecewas-kecewis ya. Maka dia tersadar bahwa dirinya sedang diserang, sedang diserbu, Pak. Sedang digoda. Makanya disingkrapkeun ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka. Pak, ngalawan setan mah gampang nak lawan setan mah lakukan sesuatu yang sebaliknya dengan yang dibisikan tos we meunang. Cek setan ulah ka masjid, cek setan ulah ngaji gitu. Cek setan ulah sedekah, ulah nu badag. Amun ieu menurut ulah nu badag nyanya. Gitu Pak. Lawan. Pasta'id billah teh lawan. Jadi kalau mau pemenang jeung setan mah lawan. Ulah dibere omer. Ta ini wa a'udzubika min syarri kullihi. Ya, baik yang sekarang maupun yang akan. Kenapa Pak disebut yang akan datang? Hati-hati, sabab satu, iman itu bertambah dan berkurang. Yang kedua Bapak Ibu, hati-hati, keimanan kita yang berkurang tiap hari, tiap saat, kemudian kita tidak terjaga, seperti orang takwa merasa bahwa dirinya sedang diserang, tidak ada perasaan itu, kita terlena, terbuai, hati-hati, nanti baru sadar setelah kita jauh. Bahkan yang diwaspadai, dikhawatirkan tersadar-sadar padahal dulu imannya ada sampai 90, sekarang mah terdegradasi tinggal 5. Itu hati-hati Pak. Jadi Pak, ari naik mah hese, ari turun mah gampang. Turun mah gampang nyapanya. Bapak naik karena tangga, lantai ieu masjid, lantai katilu nepi hese, tapi turun mah ngajel. Tapi kan silakan Pak. Betul nggak? Begitu iman juga Bapak Ibu. Menjaga sholat, menjaga ngaji, tergoda we rauyuan setan. Aya perempuan nu sura seuri. Poho kanu di imah wah. Eta si garagrag ti lantai 100 Pak geus. Karena nilai setitik rusak susu.
yang dibangun lama teh hancur sekaligus. Memang begitu setan. Di sini harus terjaga. Ya hoream ya. Dan tadi subuh ke teka masjid ya. Hudang kaberangan ya. Eta teh kudu aya kitu kaberangan teh. Pira kudu hur teka masjid deui. Lah bae batur makomo sabaraha kali teka masjid urang mah karak eta setan abus teh tidinya membenarkan perbuatan yang salah. Hati-hati. Dosa teka masjid kaberangan kunaon penting tidur terlalu malam. Kalah begadang, kalah nonton teu pararugu yang tidur kemalaman subuh ke si eta teh Pak harus tersadar besok nggak boleh, besok kudu diganti ku sedekah tah 100.000 kaberangan subuh teh. Kan begitu Pak. Orang yang baik itu muhasabah, muraqabah, muaqabah, muhasabah, muaqab. Tidak melakukan kebaikan yang mestinya kita lakukan apalagi tiap hari kudu diikob. Cara ngikobna silahkan ku amal lain yang lebih bagus lebih bagus. Noh aku sedekah ku maca Quran 2 juz kunaon biasana mah 1 juz eta subuh teu ka masjid bisa tak begitu. Gitu. Tapi kalau diantep dimaafkan, kakarake sakali atukeun. Kakarake 2 kali. Kakarake 3 terus we teh kitu Pak. Kakarak ge kakak. Gitu. Nah ini wa'udzubika min syarri kulli ajilihi. Yang akan datang itu bisa dilihat sekarang. Ari abdi teh abus surga, abus neraka. Maka jawabannya ari di dunia pepelakan ke surga ke neraka tuh eta. Jadi masa depan itu sebetulnya bisa dibaca hari ini. Engke lamun nu tilu cawapres calon presiden teh engke lamun dipimpin ku nomor 1 kumaha, ku nomor 2 kumaha, ku nomor 3 lihat saja sekarang jeung kamari keur ngajabatna kitu moal jauh. Itu yang disebut rekam nggak akan jauh. Gitu. Ari urang ke apal Quran moal jawabannya sok ngapalkeun tara aya. Nyai tara mah moal atuh. Ira hanya abdi teh seueur artos beunghar osok gawe tara nya tuh. Siga kitu Pak. Jadi masa depan itu sebetulnya itu makanya kalau saya ke anak-anak ente nilai bagus tidak jangan nanya ustaz. Nanti kuliah di mana jangan nanya ente mempersiapkan apa. Jadi urusan nanti itu sebetulnya tergantung sekarang. Urusan nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Abdi 2025 gaduh artos sabaraha. Maka jawabannya kalau sekarang nabung apa? Itu aja jawabannya. Ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, demikian kejelekan. Nanti apakah ada kejelekan di kemudian hari? Sekarang mengumpulkan kejelekan enggak? Baik ma'alim tu minhu wa malam, baik kejelekan yang kita tahu atau kita tidak ketahui. Ada Pak orang tidak tahu kejelekan padahal jelek. Ada, dan itu memang tadi tidak berdosa. Tapi kalau tahu itu jelek jadi bom di kemudian hari Pak. Pasti. Mohon maaf kalau orang punya penyakit, alim ka dokter sieun mun geus dipariksa teh sok sagala beunang. Makanya moal dipariksa. Jadi bom di kemudian hari Pak. Kalau kita sudah tahu ada gejala punya penyakit moal sembuh hari tidak berarti yang kita tahu dan yang kita tidak ketahui. Ada anak Pak gitu di SMA kene aliyah kene geus deukeut kalawan jenis hati-hati Pak. Ini apa yang terjadi di kemudian hari. Tenang we da Pak Ustad eta mah duanana ge alumni pasantren. Nyantri eta nyaro iman kuat emen pamualku. Gagah boro-boro santri, boro-boro kiai. Nabi Yusuf kalau tidak dilindungi Allah laula ro'a burhan. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat Mang Burhan, tidak melihat petunjuk, jadi tak tergoda oleh Siti
Oh Pak, jangan nu kieu mah. Makanya wala taqrabu zina. Jangan dekat bahasanya. Kenapa? Bahasanya antisipatif. Gitu. Sebab bahasa kalau sudah dekat mana tahan. Tidak bisa. Nah, itu Pak. Ini Pak. Itu. Makanya ini budak geus kieu ya. Iya mah. Wah. Ini harus ada tindakan sifatnya revolusi karena nanti kalau dibiarkan nanti kejelekan ajilihi di kemudian hari itu akan lebih besar, akan lebihnya sehingga penyakit diantep bukan sembuh tapi makin parah. Silahkan Pak, coba anak SD sekarang ada yang sudah ginjal 6 tahun sudah cuci genep tahun cuci darah Pak. Ya Allah, tanya ibunya, anaknya tiap hari minum minuman yang sok teu dicegah enak. Pak, nabung kejelekan teh eta. Gitu. Kemudian Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku berlindung kepadamu min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyuka, kebaikan yang dipinta oleh hambamu dan nabimu. Ini hebat Pak. Gitu. Kalimat yang jarangnya kalau dipinta oleh hamba sering, tapi dipinta oleh hamba dan nabi. Kan kita tidak tahu semua permintaan nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi ku doa ini, ya Allah aku meminta kebaikan, baik yang sering dipinta oleh hambamu juga oleh nulis suhun ku nabi mah pasti sadayana ge sae. Moal aya nu teu sae. Singkatna we lamun rinci mah abi ge moal apal tos nu disuhunkeun ku nabi abi ge hoyong. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kalau para sahabat mah karena semua dari nabi pasti sumber kebaikan, makanya para sahabat mah ingin sekali meniru apapunnya dari nabi. Nepikeun ka rambut gaya siga gaya nabi. Mun urang mah gaya Ronaldo, gaya Messi, gaya nabi. Pak, sendal gayanya gaya nabi, bicara gayanya gaya nabi, pakaian gayanya gaya memang karena nabi adalah contoh bahwa apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan itu adalah semuanya kebaikan. Wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu min syarri ma ada bihi abduk wa nabiyuk, di mana kejelekan yang hambamu berlindung dan nabiyu juga berlindung. Allahumma inni as'aluka. Nah ini Pak, aku meminta kepadamu al jannata surga wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Ini Pak, kalau minta surga dan minta sesuatu yang mendekatkan kita kepada surga, baik ucapan maupun perbuatan. Kalau ingin masuk surga, bahasa sekarang mah memantaskan diri jadi ahli surga, baik ucapannya maupun perbuatan. Ada Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang mengucapkan perkataan ini akan membawa orang itu ke surga. Tapi kalau orang mengatakan perkataan ini, jangankan perbuatan, perkataan saja akan menyeret dirinya masuk neraka. Makanya kata Nabi, aktsaru ma yadkhulun nas annar, mayoritas manusia masuk neraka bil fammi, satu dengan lisan. Mayoritas. Makanya kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, aksaruna sudzanuban yaumal qiyamah, mayoritas manusia berdosa pada hari kiamat. Aklamuhum kalaman fi malayani, jadi ngobrol yang tidak ada manfaat. Itu Pak. Jadi ada orang dengan obrolan saja bisa mendekatkan kepada neraka. Ari dipalih dieu nu icalan eueut palih mana? Naon eueut teh? Eta botol nu dicekek. Tuh
Pak. Tuh, sabaraha huruf tuh? 3 huruf. Tuh. Kemudian ada orang beli nya di dia bari murah cenah. Nah. 1. Nah, ini bebeja babaturan. Iya, lamun ek meuli eut di dinya tah kadinya. Lihat, nanti banyak orang mabuk karena tunjukkan kalimat tuh, maka itulah Bapak Ibu yang mendekatkan kepada neraka. Gitu. Makanya kul khairon awliyas. Punten ari masjid palih dia palih mana? Tuh, katingal itu. Kayak bakal katingal di palih itu. Tuh kubahna. Tah, tuturkeun eta. Eta orang sholat di sana, maka dia sholat dapat pahala, kita yang menunjuki dapat pahala. Padahal ngobrolnya hanya tuh. Ini Pak. Makanya ulah saobrol obrol. Wa'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Makanya bagi kita orang beriman mah Bapak Ibu nu diobrolkeun teh harus dipikir dulu. Dipikir dulu. Ulah ngobrol terus mikir. Abi ngobrol nyerian hati teh nya itu. Abi ngobrol eta teh obrolan saya henteu. Ih geus ngobrol kakarak mikir heula. Kakarak ngobrol. Bukan ngobrol heula terus mikir. Di sebaliknya Pak. Itu beramal. Aduh aya waktu kosong pakai naonnya itu teh. Mending kene ngabersihan masjid, mending kene ngabersihan kamar. Gitu kan ada orang ada waktu luang dipakai apa Pak? Tidur mah masih boleh. Kan ada amal teh Pak, ada wajib, sunat, tengahnya mubah, kadieuna makruh, kadieuna haram. Yang wajib sunat laksanakan, yang makruh haram jauhi, tapi jangan terlalu banyak bermain dengan yang mubah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik orang mukmin meninggalkan kegiatan yang tidak ada manfaat. Itu. Kan ada yang mubah mah dipakai tidur siang supaya malam bisa bangun jam 2. Oh, itu jadi pahala. Tidur siang supaya bisa nyokel jendela batur jam 1. Jadi dosa Pak. Itu yang mubah. Kayak ame kuat begadang orang sare. Itu Pak. Gitu. Nah, yang mubah, umpamanya mubah kosong terlalu banyak, yang mubah bisa jadi pahala baca Quran. Isi pengajian. Bapak nonton YouTube, baca Quran, ngapalkeun, wah luar biasa. Bapak Ibu. Karena itu mendekatkan diri kepada surga, kepada Allah, kepada surga. Wa as'aluka, nah ini Bu, yang terakhir, aku meminta kepadamu an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairin. Setiap keputusanmu, takdirmu itu berujung kebaikan. Pan kita wajib beriman kepada qada dan yang baiknya, yang jeleknya. Nah, kita meminta kepada Allah apapun takdir kepada kita ujungnya jadi kebaikan. Pak, bagi orang yang beriman tidak ada kejelekan, semuanya baik. Gitu. Kalau dia ditimpa musibah, maka dia sabar, maka kesabaran jadi kebaikan. Kalau dia dapat anugerah, maka dia bersyukur, maka syukur jadi kebaikan. Lihat, bagi orang yang beriman, Bapak Ibu, baik manis ujian pahit berujung kebaikan. Baiknya diuji pahit sabar, diuji manis syukur. Tapi bagi orang kafir diuji manis hura-hura ajojing, diuji pahit ngarasula. Jadi jangankan kejelekan musibah, diuji anugerah saja tetap jadi jelek. Nah itu yang dimaksud, ya Allah meminta kepadamu setiap keputusanmu menjadi kebaikan. Budak teu ditampi di padamelan, innalillahi wa inna ilaihi. Allahumma azirni fi musi wa khlub li khairan. Lihat, jadi kebaikan Bu. Jadi kebaikan.
jadi kebaikan. Gitu. Bapak Ibu sekalian, udah makna nama ini. Ya Allah, jadikan setiap keputusanmu yang kau putuskan kepadamu jadi kebaikan. Makna nanti jadi orang mukmin tadi diuji yang manis syukur, diuji yang pahit sabar. Manis ketika diuji syukur ketika diuji manis, sabar diuji pahit, ujungnya kebaikan. Nah ini Pak yang tidak ada dalam rumus kehidupan kecuali orang yang beriman. Itu ya, diuji orang jadi orang kaya syukur, jadi kebaikan. Usaha hese nete emplek nincak semplak. Apa sikap yang harus kita miliki? Sabar jadi kebaikan. Tuh Pak, gitu. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan satu, doa ini bisa dihafal. Yang kedua juga bisa diyakini. Hafal segera Ibu. Ya, hafal. Insya Allah hafal. Ya, gitu. Surat Al-Fatihah. Pak Tarosan. Mangga. Di mana orang bade ngalaksanakeun ibadah. Jadi niat dina hate sok aya hoyong pahala artinya ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua panginten apakah urang hoyong pahala atau hoyong ridho Allah? Tan maksudna ridho Allah teh nu kumaha Pak Ustad? Nya apakah urang telepat gitu dina hate teh duh hoyong pahala ti Allah Subhanahu wa taala nya. Nah eta panginten upami hoyong ridho ti Allah taala tan nu ridho teh eta kumaha deui Pak Ustad? Mangga. Bapak Ibu, ibadah itu kalau ingin diterima niatnya harus ikhlas. Satu, ikhlas itu wama umiru illa liya mukhlisin, bahwa ibadah itu satu karena diperintah Allah. Yang kedua, motivasinya benar-benar karena Allah. Pertanyaan, apa motivasi dorongan karena Allah? Karena Allah itu bisa jadi karena Allah memberikan informasi adanya reward pahala. Itu selama itu disampaikan oleh Allah, sehingga ketika kita ibadah karena Allah ikhlas pada saat yang sama bahwa kita ingin dapat pahala Allah, kenging pisan. Da eta ge dijelaskeun ku Allah. Contoh, barang siapa yang berinfak gitu, maka Allah jadikan infak kita jadi berapa Pak? Berlipat-lipat gitu kan. Pikuli sumbulatim mi'atu habba gitu, jadi 1 jadi 700. Abdi mah hoyong sedekah teh mana kosomalun min sedekah, harta mah moal berkurang kalau dipakai sedekah. Hiji sedekah teh nambahan pahala, nambahan harta. Abdi mah hoyong ek diuji we pahala nambah harta cik miskin moal kenging teu kenging pisan. Dah memang dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Apakah itu masuk ikhlas? Masuk. Abdi mah beramal teh salat teh hoyong lebet surga, kenging teu kenging. Bapak Ibu sekalian, seperti pada saat yang sama ketika kita jadi ahli taat, ahli ibadah, ingin jauh dari neraka boleh, karena neraka surganya juga dijelaskan oleh Allah. Makanya Bapak, nanti di kitab Bukhari juga dalam amal itu ada dua, ada targhib, ada tarhib. Targhib itu motivasi, dorongan beramal. Nah dorongan beramal manusia mah kudu aya bisa makana nanti masuk surga. Di surga teh jerona naon itu dijelaskan Pak, aya bidadari hirup moal maut, wah usia kita dijelaskan meh kabita kenging teu urang leber surga, keng nikmat surga harus dah memang dijelaskan ku Allah. Bari pada saat yang sama bisi jadi ahli doraka taat ka Allah, jadi ahli neraka nu siksaannya mengerikan boleh Pak. Nah itulah nanti
apa yang Allah sampaikan kemudian kita ikuti, itu yang disebut dapat ridho Allah. Jadi Allah itu meridhoi setiap amal perbuatan yang amal perbuatan kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka kita berada dalam wilayah ridho Allah, dapat keridhaan Allah. Jadi Bapak Ibu, ini tidak terjadi paradok, tidak terjadi kontradiksi, pertentangan. Siapa yang dapat ridho Allah? Mereka yang melaksanakan perintah Allah, mereka yang semangat dengan janji-janji Allah, jaminan-jaminan Allah. Siapa yang dapat ridho Allah? Mereka yang takut atas ancaman-ancaman Allah dan dia bersemangat atas janji Allah, targhib motivasi dari Allah bahwa dapat pahala, dapat surga, harta kalau sodakoh tidak akan berkurang bahkan bertambah. Nah itu yang dimaksud orang yang diridhoi oleh Allah. Lihat sahabat Rasul, kalau saya kan dalam situasi perang, Rasul upami abdi perang kaditu teras abdi maut ngalawan musuh, abdi lebet surga tuh, cek Rasul dipastikan masuk surga. Eta sahabat keur barang dahar korma, poho karena korma alungkeun we ka medan perang maut di ditu teh. Cik Pak, motivasinya apa? Ketika terjadi kekurangan air di kalangan sahabat dan air itu sumbernya dikuasai ku Yahudi, sehingga umat Islam itu susah kalaupun beli itu dengan harga yang mahal. Maka kata Rasulullah, sahabat siapa yang bisa menyediakan air bagi orang mukmin, jaminannya pasti masuk surga. Semangat eta sahabat, di antara nu semangatnya Utsman. Ini airnya sampai sekarang ada apa di Madinah? Sehingga itu jadi rekening Utsman bin Affan yang sekarang masih ada, luar biasa. Dan itu jadi beranak pinak, jadi kebun kurma diairi oleh air yang nanti dibeli oleh Utsman dari orang Yahudi. Sebagiannya itu ternyata kurma yang kita makan di Masjidil Haram. Sampai ayeuna. Wah, ieu aya di urang Yahudi kumaha? Yahudi karena sumber airnya hanya di sana. Kamu mau menjual enggak itu? Berapa hargamu? Oh, moal. Ini kan sumber kehidupan saya. Itu kan jadi sumber air satu-satunya, Pak. Moal. Coba harganya berapa saya beli? Moal. Bukan Utsman, Pak. Kalau bukan dia pedagang pembisnis ulung mah di pikiran kumaha. Wattaqullah, muntakwa ka Allah, wa yu'allimukumullah, dipinterkeun ku Allah. Akhirnya gini, supaya ente tetap dapat untung, tapi ente oke dapat hasil dari penjualan. Sebagiannya saya beli, sebagian buat ente. So, dibelilah sawareh. Sebagian lagi milikmu, sebagian milik saya. Akhirnya disepakati dengan harga mahal, mangga terjadi masalah. So, akhirnya kesepakatannya berarti sumur itu milik 2 orang. 1 hari, dibagi. Itu bagian Utsman, 1 hari bagian Yahudi. Nah dari sini mulai Pak bermain. Lihat Pak, bahwa ekonomi harus dipikirkan itu begitu. Sahabat, nih. Saya sudah beli tapi masih sebagian. Sok ente ngalah air di waktu saya. Waktu saya teh umpamanya hari ini, hari Senin. Sok ngalah. Gitu. Air itu lain sapoeun. Sabab saya nanti 2 hari sekali, minimal 2 harian. 2 harian. Akhirnya sahabat berbondong-bondong mengambil air, biasanya sehari jadi 2 hari. Nah, untuk hari besok, ternyata Yahudi nggak ada yang membeli. Karena persediaan airnya sudah ada, lama jadi teboga duit itu tepayu. Akhirnya mah datang ke Utsman, ya Utsman udah aja belilah sebagian lagi. Cerdas tuh Pak. Tuh Bapak Ibu, akhirnya ku Utsman disodakohkeun. Lihat Pak, Utsman tertarik membeli
sumur itu dengan harga mahal karena apa Pak? Surga. Bolehkah beramal karena ingin masuk surga? Jelas. Rasul memotivasi sahabat itu begitu Pak. Begitu. Dan sekarang itu jadi beranak pinak, itu bisa mengairi kebun-kebun dan itu luar biasa Pak. Kemudian dijual sebagian, jadi rekeningnya di Bank Madinah konon masih atas nama Utsman. Cik dorongan apa Pak? Surga. Lihat dorongan surga di dunia jadi barokah. Di dunia jadi barokah. Jadi itu yang disebut ridho Allah. Pokoknya ridho Allah mas selama kita melaksanakan perintah Allah dengan segala motivasinya, dorongannya, menjauhi larangan Allah dengan ancaman-ancaman dari Allah, dan kita melaksanakan menjauhinya karena benar-benar Allah, karena surga Allah, karena pahala Allah, karena takut ancaman Allah, siksa Allah, maka itulah kita berada dalam ridho Allah. Memang hidup itu simpel Bu, cari ridho Allah. Nanti kan jalan ridho Allah, ridho Allah fi ridhol walidain. Kalau istri ridho Allah, ridho suami, ma min imra'atin matat wa zawjuha an haradin illa fahuwal jannah. Tidak ada perempuan yang mati suami nate ridhoeun pisan pasti ka surga. Cik Pak, lamun si ibu maot ridho teu? Nah, sana ridho eta. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.